Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sama-sama belajar, kita langsung belajar menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu dan Saudara. Terus berjalan dalam kepenuhan kasih Tuhan. Wow. Kalau kita perhatikan minggu demi minggu, ada yang sedang Tuhan sedang bawa kita untuk ke dalam sebuah pemahaman akan daripada sebuah rencana Tuhan. Kali ini Tuhan bilang, terus berjalan dalam kepenuhan kasih Tuhan. Kata terus berjalan artinya kita ada dalam sebuah perjalanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan pilih kita karena sebuah rencana, dan rencananya akan terus penggenapan demi penggenapan terus terjadi sampai kita mencapai ke tujuan Tuhan yang Tuhan maksud. Ada sebuah rentang waktu, ada sebuah rentang perjalanan. Nah, di mana di dalam perjalanan yang kita tempuh itu, lewat pesana ini kita harus selalu senantiasa ada di dalam kepenuhan kasih Kristus. Berjalan dalam sebuah perjalanan dan kemudian orang mulai kehilangan kasih. Nanti kita akan belajar seperti apa orang-orang yang mulai menjadi berkurang kasihnya, menjadi tawar kasihnya, menjadi dingin kasihnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita sama-sama baca Matius 24 ayat 12. Kalau kita lihat di perikop utamanya kan ini bicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Kapan itu akhir zaman? Sejak kelahiran Yesus, itulah masuk wilayah akhir zaman, dan kita ada di ujung daripada ujung akhir zaman. Matius 24 ayat 12, saya ajak kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Suatu kali murid-murid Yesus datangkan kepada gurunya. Dia tanya, tanda daripada kedatangannya apa? Apa tanda dari kesudahan dunia apa? Lalu Yesus menjelaskan kan, ini loh tanda-tandanya, ya, waspada akan adanya penyesatan, ya. Itu bicarakan sekitar 2000 lebih tahun yang lalu. Pada waktu itu ada penyesatan nggak? Ada penyesatan, mulai ada. Sekarang ada penyesatan, ada. Dulu apa lagi? Deru perang, kelaparan, gempa bumi di sana sini. Rasanya ini semua kan sudah terjadi dan sedang terjadi. Terus apa lagi? Pada waktu itu orang-orang percaya akan diserahkan supaya disiksa, dibunuh dan dibenci oleh karena nama Yesus. Apakah ini belum terjadi? Ini terjadi di mana-mana. Lalu apa lagi? Ya, semua hal-hal ini yang terjadi ini akan berpotensi untuk melahirkan apa? Kemurtadan. Orang menjadi begitu mudah tersinggung lalu meninggalkan imannya. Ini pernah terjadi gak? Oh, ini adalah pemandangan sehari-hari. Dan kita tentu gak mengharapkan orang meninggalkan iman, tapi ini adalah hal yang sering kita lihat. Artinya tanda-tanda waktu kedatangan Tuhan, kesudahan dunia, itu semua tanda-tanda sudah terjadi. Tapi lewat pesannya ini ada satu hal Bapak Ibu. Dengan segala tadi yang terjadi membuat orang banyak murtad meninggalkan imannya. Tapi jangan pikir yang gak meninggalkan imannya, yang gak murtad ada di dalam kondisi aman. Oh enggak. Ternyata salah satu tanda yang Yesus katakan juga sama murid-muridnya, ada satu gejala gak terlihat mata, namun juga ini gak kalah berbahayanya. Yaitu apa? Kasih yang menjadi dingin. Ya, kondisi ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Kasih yang menjadi dingin ini kondisi berbahaya. Kenapa? Kasih yang menjadi dingin kan gak bisa diukur temperaturnya. Kalau kita tadi mau masuk ruangan ini kan dicek temperaturnya, dan kita udah ada patokan kan di atas 37,5 artinya udah dalam keadaan demam, baiknya pulang. Maksudnya gini, saya bukan mau bicara soal protokol kesehatan, tetapi ada alat yang bisa mengukur gitu maksudnya. Oh, 36,3, 36,4 kalau diukur dengan benar ya di dahi ataupun di wilayah lubang kuping, itu kita baru bisa mendapatkan temperatur yang akurat di situ. Ya, kita boleh katakan yang akurat. Kenapa? Ya kalau kita pergi ke tempat lain, ke mal-mal kan semua kadang-kadang ngasih tangan, dan kemudian di situ ada 33 Pak, 34 dan dibiarkan. Ini kan bahaya juga. Ini kan ada orang-orang yang lagi mendaki di Mount Everest yang lagi keadaan frostbite, yang udah terancam nyawanya kalau suhunya udah 34, 33, 35. Ada dalam sebuah kedinginan yang luar biasa. Nah, temperatur badan bisa diukur. Nah, kalau hati yang menjadi dingin, kasih yang menjadi dingin, diukurnya pakai apa? Nggak ada alatnya. Nah, ini yang harus perlu diwaspadai.
Karena dari tampak luar mungkin kayak biasa-biasa aja, tapi kasihnya menjadi dingin. Nah, kita hanya bisa melihat ciri-cirinya aja. Nah, ciri-cirinya apa sih? Oh, ciri-cirinya lumayan banyak juga. Hubungan-hubungan dengan sesama yang udah nggak lagi hangat, yang udah nggak lagi erat, ya. Hubungan dengan pasangan yang udah mulai menjadi tawar, ya. Langkah kaki menuju ke rumah Tuhan udah begitu berat. Pelayanan yang udah kehilangan motivasi dan semangat. Banyak banget ya. Terus apa lagi? Hubungan dengan anggota keluarga yang tawar. Yang sebetulnya rumah itu harus menjadi tempat persekutuan satu dengan yang lain bergandeng tangan. Bukan sekedar house kita sering belajar, tapi menjadi home karena di dalamnya ada hubungan. Tapi hubungan itu udah gak ada. Udah cuek satu dengan yang lain. Ini bukti bahwa kasih udah menjadi dingin. Apalagi ketajaman, kepekaan udah mulai menjadi tumpul. Apa lagi? Tingkat kepedulian dengan sesama dan ucapan mulai hambar. Udah mulai gak mau tahu deh, biarin aja lah itu, biarin mereka menderita, biarin aja, bukan urusan kita. Melihat kondisi sekeliling dan hati udah mulai gak tergerak, gak ada rasa apa-apa. Membangun kehidupan rohani udah kayak, udah kayak berat banget. Pengampunan sulit dilepaskan. Orang begitu mudah menarik diri dari komitmen yang pernah diikrarkan. Jadi ciri-cirinya adalah ini, meskipun kita nggak ada alat yang untuk mengetahui. Kalau ada alatnya memang enak ya, pakai ukur alat, bukan di jidat ya, mungkin di sini, di wilayah yang sering orang menunjuk kalau hati itu di wilayah sini, ada temperaturnya, lagi dingin. Tapi nggak ada, makanya kita harus perhatikan ciri-ciri itu, jangan sampai apakah ada. Jadi singkat kata banyak sekali sebetulnya kalau diperhatikan dari cirinya, nggak sedikit loh hati-hati yang menjadi dingin, sudah menjadi dingin dan akan menjadi dingin, bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita mau sedikit membayangkan seperti apa sih namanya dingin dan beku, ya kita bersyukur kalau kita tinggal di sebuah negara yang cuma punya 2 musim. Kalau nggak musim hujan, musim kemarau. Ada 1 musim lagi sekarang, kita ada di 3 musim ya. Musimnya nggak tahu mau hujan mau kemarau, kita udah nggak jelas lagi. Mungkin kita dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, tapi yang minimal ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Tetapi ada negara-negara yang 4 musim. Ini ada musim dingin yang bersalju. Kalau lihat di film sih kayak, pengen main salju gitu ya. Kalau turun secara wajar, mungkin seru untuk main. Tapi bukankah kita lewat berita sering melihat bagaimana kondisi-kondisi negara 4 musim itu kalau lagi ekstrim, curah saljunya begitu tinggi, begitu tebal. Buat mereka yang ada di negara barat, kalau mengalami masa-masa kedinginan yang ekstrim, buat mereka udah nggak hidup, udah nggak nyaman. Bayangin Bapak Ibu Saudara, itu dinginnya kayak udah lebih dingin dari kulkas, dan itu tinggal tiap hari di situ. Nah, kami sering mendengarkan cerita-cerita buat orang yang tinggal di daerah tengah atau east dari timur daripada Amerika, di mana pemandangan bukan hanya pemandangan salju. Kalau pagi buka pintu depan aja udah nggak bisa dibuka. Kenapa? Udah saljunya udah setinggi pintu. Dimana harus berusaha disingkirkan dulu itu salju baru bisa buka, dan kemudian jalan udah serba es, udah minusnya udah minta ampun. Kalau di kulkas kan sekitar 0 atau kurang sedikit, tetapi kalau yang namanya di kondisi ekstrim dingin di tempat bersalju bisa minus 10, 20, 30. Yang mana hidup udah gak nyaman lagi. Nah kalau kayak gitu kan orang-orang yang punya rumah kan mereka punya tungku pemanas atau punya heater. Ini bagaimana dengan orang-orang yang nggak punya tempat tinggal ya, karena memang nggak sedikit juga kan, meskipun di negara maju orang-orang yang homeless, orang yang nggak punya tempat tinggal, dan mereka harus menghadapi cuaca itu di luar. Makanya nggak sedikit banyak orang yang bergelimpangan kan, yang udah jadi pada beku ya, binatang-binatang kayak anjing udah pada beku di pinggir jalan kalau lagi cuaca lagi ekstrim, nggak tertangani. Bahkan orang-orang yang mau menggunakan kendaraan, kalau memang tinggal di wilayah yang ekstrim itu, pas memasuki musim dingin, olinya pun mesti diganti. Oli aja bisa beku, air terjun aja bisa beku, Bapak Ibu Saudara. Nggak usah heran, hati juga bisa beku. Ternyata gini, itulah kurang lebih gambaran daripada kebekuan yang terjadi secara fisik. Bagaimana dengan kerohanian, bagaimana dengan hati bisa beku. Dan sama, itu gambaran kan. Nah sama, perlu dihangatkan, perlu tungku pemanas dalam tanda kutip. Nah kita orang percaya berdasarkan pesan Tuhan ini, gak boleh hati dibiarkan menjadi dingin, kasih menjadi dingin. Perlu tetap ada di dalam sebuah kehangatan kasih Kristus
memang kelihatannya kayak klise sekali, tetapi ini menjadi pesan Tuhan. Karena orang banyak tidak menyadari kalau ternyata hatinya udah dingin, beku, perlu dihangatkan. Karena dampaknya apa? Itu akan sangat merugikan. Baik si orang yang dingin hatinya dan berdampak kepada sekelilingnya karena kedinginan hati orang-orang tersebut. Nah ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ya. Perlu kemudian dihangatkan. Perlu mencari sumber panas. Sumber panas, sumber kobaran api itu hanya ada di dalam Yesus. Katakan amin. Hanya ada di dalam Yesus waktu kita datang dan terhubung. Itulah sebabnya kita juga harus belajar. Makanya kan kalau kita kayak enggak mudah-mudahan tidak bosan ya dengan terhubung itu bukan cuma sekadar datang beribadah ke gereja. Bagus, puji Tuhan, karena memang ada orang-orang yang udah malas datang ke ibadah. Tetapi nggak cukup cuma hanya sekedar datang beribadah, tapi harus terhubung dengan sang pribadi, sang sumber itu, dengan Yesus itu secara pribadi loh. Ada jalinan pribadi harus kita bangun. Nah ini membuat aliran kasih itu terus mengalir dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau ada orang yang memang datang beribadah ke gereja, puji Tuhan di sisi, tapi kalau nggak mendapatkan pribadi Yesusnya, ya bisa dingin, nggak bisa jadi dingin juga. Harus benar-benar harus ada jalinan pribadi yang harus kita bangun. Nah ini menjadi pesan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Keadaan dunia yang gelap dan dingin, ya ini kayaknya sekian 1-2 tahun yang lalu kan kita pernah juga dapat pesan dengan kandungan yang sedikit berbeda. Keadaan dunia, kita sedang ada di dalam situasi dunia, entahkah hari-hari ini maupun terus hari-hari mendatang yang kita nggak tahu kapan kan, ada dalam keadaan dingin dan gelap. Jadi kalau mau dibayangkan ilustrasinya seperti wilayah yang diliputi salju yang tadi saya ceritakan itu, yang dalam keadaan salju ekstrim yang begitu dingin. Ini situasi alam rohani loh. Nah, namun di tengah kondisi yang seperti itu tetap ada sebuah perjalanan yang harus kita tempuh. Ya, sejak kita diselamatkan kan ada sebuah rencana Tuhan yang dahsyat di mana kita harus terus berjalan. Nah, kita kan belum selesai nih berjalannya. Nah, di dalam perjalanan kita yang kita tempuh, kita melewati kondisi yang seperti tadi, yang gelap dan dingin. Apa sih yang gelap dan dingin? Ya kondisi-kondisi tadi, misalnya dunia kan penuh dengan ancaman dan kejahatan. Ini contoh-contoh kondisi gelap dan dingin. Dunia yang kita lewati dalam sebuah perjalanan ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan ancaman, penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Dan kita melihat banyak orang-orang yang tersesat dan orang-orang yang siap untuk menyesatkan kita. Wah, isinya kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang tersakiti dan siap menyakiti kita. Dan orang-orang yang berbagai tipu usaha seperti itulah kurang lebih kondisi dunia yang dingin dan gelap. Dan belum lagi tawaran-tawaran dunia seperti itu. Nah kalau kita nggak berjalan di dalam sebuah kehangatan kasih Kristus, kena nih dengan kondisi gelap dan dingin itu. Kayak bepergian di tengah kondisi yang dingin, yang cuaca ekstrim tadi, tanpa kita bawa persiapan baju hangat. Bisa sih keluar, nggak lama juga kedinginan sendiri Bapak. Ya kita kalau di negara 2 musim kan, kalau kita nggak bawa persiapan, nah pulang paling kebasahan aja, kemudian dikerokin kan gitu. Kalau yang masuk angin sering dikerok, cuman itu. Tapi kalau yang beku dan dingin ekstrim, itu semua jadi beku bisa. Nah apa yang harus kita lakukan di tengah kondisi dunia yang gelap dan dingin ini? Kita nggak bisa berjalan begitu aja tanpa suatu persiapan. Nggak bisa cuma hanya sekedar menyandang julukan sebagai orang Kristen biasa, tetapi harus yang terhubung dengan Yesus, sang sumber kobaran, sumber kasih. Karena ternyata gini, kita melewati kondisi dunia yang gelap bukan hanya untuk membuat diri kita hangat sendiri loh, tapi ternyata gini, banyak orang-orang yang membutuhkan saluran kasih kita, saluran kuasa kita. Nah gimana kalau kita berjalan dengan kondisi pas-pasan? Ya kita ingat cerita 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak kan. 5 gadis bijak adalah yang membawa ekstra minyak kan. Yang bijak membawa minyak cadangan, yang bodoh kan gak bawa cadangan. Kemudian yang bodoh kan minta, karena waktunya kan udah terbatas nih, tolong bagi kami sebagai minyak cadanganmu. Yang bijak bilang, oh kami gak bisa, nanti gak cukup buat kami, gak cukup buat kamu gitu. Kalau masih ingat dialog yang terjadi antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Yang bijak membutuhkan buat dia. Nah kita juga Bapak Ibu Saudara nggak bisa berjalan dengan hanya sekedar tahu kasih Kristus, yang hanya sekedar tahu tapi nggak memiliki.
lalu berjalan melewati dunia yang gelap, kelam dan dingin. Kita jangankan membagikan, untuk diri sendiri aja udah nggak cukup, dan akhirnya ikut menjadi dingin. Makanya ini bahaya efeknya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini saya menyampaikan pesan Tuhan buat saya Bapak Ibu dan Saudara. Itulah sebabnya setiap orang percaya harus senantiasa terhubung. Udah nggak ada, udah mau bosan deh, tetapi artinya nggak ada jalan lain kecuali punya hubungan pribadi, jalinan pribadi dengan Yesus. Mulai melangkah. Kadang-kadang gini kan, yang tadi saya bilang kan, kalau udah terlalu dingin, terlalu berat untuk melangkah. Sering dengar Pak, khotbah harus terhubung, tapi untuk memulai, untuk melangkah kok berat. Nah, ini ada yang mesti dicairkan memang. Oke, beberapa hal yang perlu kita pahami agar dapat terus berjalan dalam kepenuhan kasih Kristus. Yang pertama adalah terus berjalan lurus tanpa harus menjadi serupa dengan orang lain. Apa nih maksudnya? Matius 24 ayat 12 kan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saya mau jelaskan ya. Kedurhakaan itu di dalam bahasa aslinya anomia. Artinya apa? Keadaan tanpa mempedulikan hukum atau aturan. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang sengaja mengabaikannya atau yang memang nggak sengaja melanggarnya. Tetapi yang namanya kedurhakaan atau anomia adalah keadaan tanpa mempedulikan hukum, tanpa mempedulikan aturan. Hukum termasuk hukum Tuhan kan? Hukum termasuk ya hukum yang terjadi di bangsa, aturan dan lain, pengertian yang luas. Jadi ada orang-orang yang berjalan tanpa memiliki kesadaran akan perlunya tunduk pada aturan dan hukum itu. Jadi ada orang yang memang sengaja mengabaikan. Nah, orang yang sengaja mengabaikannya disebut orang-orang ignorant, orang yang cuek. Ignorant itu bukan yang nggak tahu, tapi udahlah, masa bodoh amat. Nah, itulah orang ignorant. Nah, ternyata kedurhakaan itu adalah keadaan yang mengabaikan hukum, yang salah satunya karena orang-orang yang ignorant ini tahu, bukannya nggak tahu, tapi malas lakukan atau nggak mau tahu untuk melakukannya. Dunia yang kita tinggal ini udah penuh dengan berbagai pelanggaran, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya tadi kan Yesus sempat sampaikan kan, tanda kesudahan dunia adalah apa? Kejahatan di mana-mana. Kita juga melihat berita kan, kejahatan udah di mana-mana, kesesatan di mana-mana tumbuh subur. Makanya beberapa waktu hari Minggu, bukan kemarin ya, 2 minggu yang lalu, ketika seorang hamba Tuhan yang berkhotbah diundang pada hari Minggu kan cerita, wah sekarang repot Pak, Papua Pak, gereja-gereja banyak yang meninggalkan iman karena penyesatan lagi kencang sekali di daerah Papua. Dalam hati saya, oh iya, inilah kenapa kita juga salah satunya terus harus berdoa untuk Papua. Ternyata lagi marak penyesatan. Dari sinode kita sendiri banyak yang mau keluar karena udah nggak sesuai dengan pengajaran kita katanya. Oh, jadi memang ketua sinode memang lagi ngurus juga wilayah sana. Hanya karena hal-hal yang ya ampun, anak kecil juga tahu membedakan. Tapi yang namanya udah tertutup, jadi bingung sendiri. Ya, saya nggak mau terlalu bahas tentang itu, tapi ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kejahatan, penyesatan, penyimpangan demi penyimpangan ada jadi sebuah pemandangan umum. Berita demi berita kita lihat, ya ampun, orang kalau udah jahat-jahat banget. Dia ngebegal, udah main potong tangan orang demi untuk ngambil HP-nya dan lain-lain. Udah nggak ada belas kasihan. Nah, ini seringkali dilakukan oleh apa? Orang-orang sengaja mengabaikan hukum. Apakah mereka nggak tahu hukum? Mereka tahu loh. Makanya kan mereka lihat-lihat dulu nih, aman nggak nih? Mereka tahu berarti memang ada hukum yang mengatur, karena ada petugas keamanan juga yang kalau ada mereka diem, kalau nggak ada mereka melakukan aksinya, karena mereka tahu hukum, tapi mereka mengabaikannya. Bagaimana dengan orang percaya? Apakah ada orang-orang percaya yang tipenya ignorant? Ada, banyak. Apa mereka nggak tahu kebenaran firman? Tahu. Apakah mereka mengabaikan? Banyak yang mengabaikannya. Dan ini kan seringkali menjadi pemandangan kan akhirnya. Oh, dia kok begitu ya? Oh, dia sampai melakukan seperti itu? Oh, banyak itu pemandangan itu. Nah, ini yang membuat kasih kebanyakan orang akhirnya jadi dingin melihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata dingin ini menarik. Ternyata kata dingin ini, suko,
adalah sebuah proses, nggak tiba-tiba jadi dingin. Menarik di sini. Jadi di sini dikatakan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, akan menjadi dinginnya bukan yang tiba-tiba ya kayak kita masukin air lalu taruh di freezer ya di rumah kan. Apakah tiba-tiba jadi es, jadi keras? Enggak kan? Ada sebuah proses kan. Lama-lama jadi dingin. Nah, kasih kebanyakan orang menjadi gini, jadi adalah sebuah proses. Tapi kata dinginnya menarik. Suko ini adalah dingin terjadi karena sebuah hembusan, dingin karena tiupan. Buat yang suka ngopi, kopi panas, ngerti lah ya. Memang kopinya harus seduh Pak, harus panas banget. Nah, bagi yang mau minum terus ditiup gitu supaya nggak panas. Kayak lucu, tapi itulah nikmatnya di situ. Harus panas dulu biar wangi. Nah, nanti pas mau diminum kita mulai kasih hembusan, ditiup pelan-pelan, ditiup pelan-pelan, diirup. Nah, itulah yang dikatakan suko itu, dingin itu karena hasil tiupan. Nah, pemandangan yang disaksikan itu, dan kalau kita nggak melakukan sebuah tindakan yang benar, apalagi waktu juga termasuk melihat pemandangan dilakukan orang percaya yang ignoran itu seperti lagi ada hembusan yang lagi ditiupkan ke hati, di mana kasih dikit-dikit menyaksikan banyak pemandangan yang jelek itu tanpa melakukan tindakan apa-apa, mulai hembusan itu lambat laun membuat kasih yang ada di dalam kita menjadi dingin. Ini terjadi. Makanya kalau kita pernah dengar di Alkitab ada tokoh bernama Lot. Lot kan gitu kan, memilih wilayah Sodom. Abraham kan kasih kesempatan, oke Lot, kamu pilih dulu, kau kiri aku kanan, kau ke kanan aku ke kiri. Nah, Lot memilih wilayah Sodom yang, nah, buat perhitungan bisnisnya ini akan sangat menguntungkan dia, akan sangat menguntungkan Lot, maka dia bilang, aku pilih Sodom. Silahkan, kata Abraham. Nah, ternyata waktu dia dan keluarganya tinggal di Sodom, mungkin secara bisnis maju. Tapi kemudian Alkitab juga mencatat, Lot mulai menderita melihat pemandangan yang ada di kota Sodom. Awalnya Lot menderita. Kenapa? Orang benar, biar gimana Lot adalah orang benar. Asuhan pamannya Abraham, ada kebenaran. Tapi ketika dia tinggal di Sodom dan menyaksikan pemandangan seperti itu, dia mulai gak enak. Aduh, tinggalnya gak enak sih. Untung, tapi kalau untuk rohani kayaknya kurang cocok dah, dan lain-lain. Tapi Lot tidak mengambil tindakan apa-apa, sehingga pemandangan yang awalnya membuat dirinya menderita, akhirnya Lot mulai merasa biasa tuh. Dia nggak tahu pemandangan yang dia lihat adalah mulai hembusan yang terus tertiup kepada hatinya, dan mulai menjadi dingin dan mulai biasa dengan hal-hal seperti itu. Itu mah nggak apa-apa. Biasa di sini mah, kata Lot melihat perilaku orang Sodom. Sampai waktu anak-anaknya yang besar di Sodom, dan ketika anak-anaknya mulai mungkin terpengaruh dengan ke budaya Sodom, Lot mulai biasa. Anak mah nggak apa-apa, itu mah dia sama teman-temannya maklum, nggak apa-apa, udah banyak maklumnya. Kenapa? Hembusan itu membuat kasihnya menjadi dingin, mulai terlalu berat untuk melakukan kebenaran. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu akhir daripada perjalanan Lot dan keluarganya dan anaknya yang melahirkan bangsa Amon dan Moab, karena perilaku Sodom yang mempengaruhi kehidupan mereka. Awalnya kayak menderita, nggak nyaman, tapi lama-lama kalau nggak melakukan tindakan, membuatkan apa? Kenapa jadi nyaman? Udah dingin. Ternyata kenapa Lot nggak bangun mesbah? Habis lagi nggak ada kan? Abraham maksudnya. Karena ternyata yang bangun mesbah adalah Abraham. Lot ada senantiasa dekat Abraham, jadi Lot ikut bangun mesbah karena ada Abraham. Abraham seorang yang terhubung. Tapi ketika orang yang terhubung jauh dari Lot udah gak tahu mesti ngapain lagi. Nah, ini makanya Bapak Ibu Saudara, udah dingin dan gak ada termogan yang ukur. Tapi lihat ternyata hasilnya mulai terpengaruh gitu saja dengan kondisi dunia yang gelap dan dingin itu. Nah, ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kasih Kristus di dalam orang, hidup orang percaya menyala, membakar itu, wow, akan begitu mudah. Karena gini, kasih Kristus
tidak berjalan seiring dengan yang namanya pelanggar. Oh, dahsyat banget. Jadi kedurhakaan itu adalah lawan daripada kasih Kristus. Jadi nggak akan berjalan seiring dengan itu. Tapi kalau kasihnya menjadi dingin, maka mulai ketika membiarkan kedurhakaan menjadi pemandangan dan dimaklumi, maka kasih akan mengundurkan diri. Ini terjadi. Oleh sebab itu yang pertama, beberapa hal yang perlu kita pahami, terus berjalan dalam kepenuhan kasih Tuhan di tengah dunia yang seperti ini. Ini kita nggak tahu nih, pesan demi pesan ini kan rasanya lagi memperingatkan kita. Kita nggak tahu di hari-hari ke depan seperti apa. Berita-berita tentang gelombang ketiga, gelombang kedua daripada pandemi yang mulai terjadi lagi di beberapa tempat di negara tetangga. Kan ada wilayah-wilayah di Indonesia yang mulai meningkat lagi. Kita nggak tahu. Ya ini kalau bicara soal pandemi, belum yang lain-lain. Yang pertama, berjalan lurus tanpa harus menjadi serupa dengan orang lain. Jadi apapun pemandangan yang kita saksikan, kalau ada kasih Kristus yang membara, jangankan terpengaruh, kita memberikan pengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalan dengan komitmen tanpa harus ikut menjadi luka dan kecewa. Yang pertama, berjalan lurus tanpa harus menjadi serupa dengan orang lain. Yang kedua, berjalan dengan komitmen tanpa harus ikut menjadi luka dan kecewa. Matius 24 ayat 10. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12, yang tadi. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, jadi hal-hal tadi yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini bicara soal kekecewaan. Memang sih nggak ada orang yang rasanya, saya nggak tahu ya, saya belum pernah survei, tapi rasanya hampir semua orang pernah mengalami kecewaan, cuman berbeda kadar dan tingkat dan kondisinya aja. Ya, definisi kekecewaan adalah kan hal yang terjadi nggak sesuai dengan ekspektasi. Orang kecewa. Bisa nggak orang kecewa? Bisa. Pernah nggak orang mengalami kekecewaan? Rasanya hampir semua orang pernah mengalami. Ya. Ketika menantikan jawaban belum tergenapi, orang bisa kecewa. Ada orang yang jadi kecewa oleh karena itu. Ketika melihat orang-orang yang mungkin dia hormati melakukan hal yang gak tepat, orang bisa kecewa, bisa. Jadi artinya gini, apapun bisa membuat orang menjadi kecewa. Ya. Jadi semua yang ada di dalam kehidupan yang sedang kita jalani, apa juga bisa bikin jadi kecewa. Ya. Oleh karena kita harus belajar di dalam hidup ini. Memang itulah dunia yang sedang kita jalani, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kejahatan. Jadi kita harus sadar, memang itulah yang kondisi dunia yang terjadi. Ya. Jadi kalau sesuatu terjadi nggak sesuai pengharapan kita, jangan kecewa. Makanya gini, patokannya bukan kita. Kalau patokannya selalu harus pengennya kita, percayalah banyak kecewa. Makanya belajar untuk memandang segala sesuatu berdasarkan pandangan Tuhan, berjalan sesuai janji Tuhan, rencana Tuhan. Kita serahkan dan berjalan bersama Tuhan. Dan inilah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kita harus siap, bukan kehendak kita loh. Orang kehendak kita sama Tuhan beda banget. Rencana sama Tuhan sama rencana kita juga beda. Tapi kita memaksakan, mesti begini, mesti gini, sesuai kehendakku. Ya kecewa lah. Udah dunia penuh dengan kekecewaan, ditambah sikap kita yang nggak tepat. Akhirnya penuh dengan kekecewaan. Ya makanya saya sering kali kan, sering khususnya di dalam kelas pengajaran, saya seringkali mengajarkan bahwa alangkah bodohnya kalau orang kecewa dengan sesama rekan sesama saudara di dalam sebuah jemaat. Ya namanya sebuah jemaat, Bapak Ibu Saudara, ini kan datang dari orang berbagai latar belakang yang berbeda, keluarga berbeda, budaya berbeda, tingkat pendidikannya berbeda, semua juga beda. Namanya juga orang lain tadinya nggak kenal. Mereka memiliki tingkat respon yang berbeda. Mereka memiliki sikap level pertobatan yang berbeda satu dengan yang ada. Orang yang gampang tersentuh, gampang bertobat, ada nggak? Ada orang yang perlu waktu, ada orang yang perlu bukti, perlu gini. Jadi beda masing-masing. Nah kalau bawaannya pengennya kecewa melulu gara-gara lihat orang nggak sesuai dengan dirinya, ini kecewa, ini akhirnya kecewa. Kemudian nggak sedikit karena orang akhirnya meninggalkan persekutuan orang-orang percaya.
Udah gitu keluar dari persekutuan orang percaya. Nah kemudian si orang yang dia kecewain, kan memang orang tingkat level pertobatannya kan berbeda. Suatu hari dia bertobat, suatu hari dia bertumbuh besar, suatu kali Tuhan pakai dahsyat. Dan kemudian orang yang kecewa gara-gara orang itu, kemudian dia cuma nonton aja. Alangkah bodohnya, bos. Karena masing-masing Tuhan punya rencana pada setiap pribadi lepas pribadi. Dan kita bersyukur ada dalam sebuah persekutuan, karena disitulah kita ada kata saling mengingatkan, saling menegur, saling membangun, dan lain-lain. Saya bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang ada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Buat saya alangkah bodohnya orang-orang yang mudah kecewa. Akhirnya ada satu kali kami pernah melayani, ada suami istri yang ketika mereka melayani di sebuah gereja kecewa sama gembala. Akhirnya mereka keluar, itu hak-hak mereka, ya kan? Keluar dari penggembalaan, keluar dari gereja itu, dan gak tanggung-tanggung, bukan hanya keluar, sekaligus meninggalkan Tuhan karena kecewa sama gembala. Karena saya agak bodoh, kecewa sama orangnya sekalian sama Tuhan, jadi akhirnya udah gak mau beribadah kemanapun. Oke lah, mungkin orang bisa salah, gembala bisa salah, gitu. Kemudian ada masa di mana Tuhan ajar, Tuhan tegur, dan kemudian berubah, dan kemudian Tuhan percayakan banyak hal. Nah orang ini yang udah terlalu jauh dari gereja, dari Tuhan dan lain-lain, hanya bisa melihat bagaimana Tuhan pakai orang-orang yang dia pernah kecewa sama orang-orang tersebut. Itu buat saya sebuah kebodohan. Nah menjelang kedatangan Tuhan, Yesus sudah ngomong kan, banyak orang akan murtad, banyak orang akan tersinggung murtad, ya artinya banyak orang akan saling menyerahkan, saling membenci. Inilah kondisi dunia ini seperti itu. Apakah kita mau ikut-ikutan jadi kecewa melihat orang-orang yang seperti itu, yang akan menyerahkan, yang orang tanpa alasan bisa benci kita dan melakukan hal yang jahat terhadap kita, kemudian jadi kecewa itu? Oh enggak. Apakah kita mau turut menjadi orang-orang yang jatuh dan kemudian dingin sama Tuhan akhirnya oleh sebab itu? Oh enggak. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita harus sadari ini loh dunia sedang kita jalani. Kasih itu kita harus belajar. Kasih Kristus itu adalah kasih yang penuh dengan komitmen. Wow, ini dahsyat banget. Yesus digebukin, diterak, disiksa, nggak tanggung-tanggung deh. Ya, kalau lihat film yang Passion of the Christ itu mah nggak ada apa-apanya katanya. Ya kan, saya juga kan nggak pernah ada di masa itu. Cuman gambaran daripada orang-orang yang menyelidiki lebih sadis lagi gitu. Apakah Yesus kapok? Enggak lah, gara-gara turun ke dunia kok jadi digebukin begini. Enggak. Kasih Kristus itu adalah kasih yang penuh dengan komitmen. Oke, sebelum saya akhiri, apa yang bisa membuat seseorang menjadi dingin? Apa yang bisa membuat kasih seseorang menjadi dingin? Banyak penyebabnya. Yang tadi kan, yang pertama kan bertambahnya kedurhakaan. Ada orang-orang yang memang sengaja langgar, mereka sengaja cuek mengabaikan hukum, dan itu menjadi pemandangan. Bisa nggak orang jadi dingin karena itu? Bisa. Kemudian apa? Ketika dilukai oleh orang lain dan kita membiarkan luka itu terus ternganga, bisa nggak kasih menjadi dingin? Bisa menjadi dingin. Yang ketiga, adanya kekecewaan terhadap realita hidup. Itulah hidup yang hidup di dunia itu kayak begitu. Tetapi nggak perlu kecewa kan sebetulnya melihat realita yang terjadi kan. Tapi ada orang yang jadi kecewa. Oh jadi begini sih. Kemudian kesombongan yang keempat, seperti yang dialami oleh jemaat Laodikia. Mereka sombong kan, mereka merasa punya semua. Tapi di mata Tuhan, mereka adalah malang, miskin, buta, dan telanjang. Karena mereka merasa punya semua sehingga mereka nggak membutuhkan Tuhan dan kasih-Nya. Terus kemudian apa lagi? Yang kelima, terpikat, mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kasih menjadi dingin, karena dunia menawarkan sesuatu untuk memikat orang. Dan ketika orang terpikat, maka kasih Kristus yang membara itu mulai menjadi dingin. Kemudian apa? Ketika kesulitan dialami, orang bisa kasihnya bisa menjadi dingin. Yang keenam, Yohanes Pembaptis, siapa yang sang kasih bisa kecewa sama Yesus? Orang yang sejak lahir dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tapi ternyata, dan dia sangat tahu kan siapa Yesus. Yang saya pernah sampaikan di sekian pesan yang lampau. Siapa yang nyangka Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi Kristus? Siapa yang nyangka? Orang yang tahu banget siapa Yesus, membuka tali kasutnya pun aku gak layak karena dia tahu siapa Yesus. Tapi ketika penjara, ketika dia menghujat raja Herodes kalau nggak salah, dia masuk dalam penjara dan kemudian dia bilang sama murid,
Tanyakan kepada Yesus, apakah dia yang dimaksud, apakah kami harus menantikan orang lain lagi. Ya ampun, ini bisa menjadi orang menjadi patah semangat dan kecewa dan menjadi dingin. Karena apa? Karena kesusahan, karena kesulitan dalam hidup. Yohanes Pembaptis, sekelas Yohanes Pembaptis, ketika di dalam penjara, dia melakukan keberadaan Yesus. Maka ketika murid-murid Yesus ketemu dengan Yesus, dia bilang, apakah engkau yang kami nantikan, apakah kami harus menantikan orang lain lagi? Nah, Yesus langsung memberikan ciri-ciri Mesias tuh kayak begini, dan kasih tahu Yohanes, jangan menjadi tawar hati lagi. Terus apa lagi? Orang bisa menjadi kecewa karena apa? Gak komitmen di dalam memelihara kasihnya. Nah, padahal kasih itu adalah sebuah komitmen. Kasih atau cinta itu bukan rasa, tapi komitmen. Saya sering pernah bilang, sekelompok anak-anak muda dikasih, apa definisi daripada kasih, apa definisi daripada cinta? Pak, cinta itu kalau dekat lawan jenis, kayaknya ada getaran-getaran, itu cinta. Kalau anak-anak muda kan sangat sederhana kan dalam menjelaskan apa itu makna cinta. Nah, sekarang saya tanya kepada bapak ibu yang sudah berumah tangga, ketika dekat dengan pasangan, apakah masih ada getaran-getaran? Apakah masih ada getaran-getaran seperti itu? Pak, boro-boro getaran, Pak. Gergetan mah ada kan? Tetapi apakah cinta diukur oleh getaran? Perjalanan nikah 1 tahun 2 tahun, getaran itu mungkin udah nggak ada. Tapi bukan artinya udah nggak ada cinta. Tapi cinta itu memang betul harus dibuktikan dong, ya. Jangan udah nikah kemudian udah nggak ada hubungan lagi satu dengan yang lain. Tetapi kasih itu adalah komitmen. Mungkin rasa yang dimaksud pada waktu pertama kenalan mungkin udah nggak ada. Tapi kan bukan tentang rasa cinta itu, tentang komitmen. Bagaimana Yesus, tantangan apapun yang dihadapi tidak membuat dia jadi kurang kasih sama kita. Oh, dahsyat banget Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi panjang lebar, tapi intinya tahu, kita anggap bahwa ada perjalanan ini, dan kita nggak tahu nih hari-hari ke depan kayak apa. Makanya Tuhan bilang, yuk, kasih Kristus harus membara dan penuh di dalam kita, karena kita butuh cadangan itu. Karena nggak tahu apa yang terjadi. Karena kalau kurang cadangan kasih Kristus, apa juga bisa bikin orang kecewa dan hati menjadi dingin. Kita tahu ada hal-hal dahsyat yang Tuhan rencanakan, yang sudah Tuhan rancangkan untuk terjadi di depan dalam kehidupan kita, katakan amin. Tapi itu nggak terjadi begitu aja, karena tantangan demi tantangan pun mencoba untuk menghadap. Dibutuhkan apa? Ekstra cadangan, ekstra kasih. Dibutuhkan keterhubungan dengan sang sumber kasih. Ini membuat hati kita terus membara untuk terus mau dekat dan menangkap apa yang jadi rencana Tuhan, apapun yang terjadi di sekeliling. Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.